Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami semua kelas 12 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nuruddin? Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan berupa umur, berupa semangat untuk belajar meskipun kita tidak langsung bertatap muka di kelas. Sebelum kita membahas pelajaran kita pada hari ini, adapun pelajaran kita sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu tentang pengertian akuntansi, pembagian akuntansi, dan manfaat laporan keuangan. Itu yang sebelumnya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi. Di mana persamaan dasar akuntansi ini kalian bisa lihat pada gambar di samping ini, yaitu ada harta atau aset, ataupun kita sering mendengar aktiva, sama dengan utang atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Utang dan modal ini disebut pasipa. Jadi persamaan dasar akuntansi tadi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Apa itu harta, Ustazah? Yaitu aset yang dimiliki suatu perusahaan pada periode tertentu. Harta ini atau aset ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama ada harta lancar, yaitu berupa kas, piutang, perlengkapan, surat-surat berharga. Dan yang keduanya ada harta tetap, itu berupa peralatan, mesin, kendaraan, gedung, tanah, dan lain-lain. Dan yang ketiganya ada harta tidak berwujud, yaitu contohnya merek dagang atau hak paten. Berikutnya apa saja yang kategori utang atau utang usaha atau liabilitas, yaitu utang ini adalah kewajiban atau liabilitas segala bentuk tanggungan yang harus dibayar pada periode tertentu atau yang akan datang. Utang bisa terjadi karena pertama transaksi pembelian secara kredit. Dan yang kedua melakukan pinjaman kepada bank atau kreditor. Nih yang termasuk ke dalam utang atau liabilitas. Adapun modal atau ekuitas yaitu menggambarkan asal sumber pendanaan suatu perusahaan. Komponen-komponen sumber modal ini yang pertama yaitu investasi, yang kedua pendapatan. Komponen pemakaian modal-modal yang dapat mengurangi nilai modal ada beban-beban dan ada prepay. Apa itu prepay? Pengambilan secara pribadi oleh pemilik perusahaan. Lalu bagaimana dengan mekanisme debit dan kredit? Mekanisme debit dan kredit berupa harta tadi atau aset atau aktiva sama dengan utang ditambah modal, itu namanya pasipa. Ketika harta ini bertambah ataupun jika dia bertambah, maka posisinya akan tetap berada di debit. Debit itu posisinya di sebelah kiri kolom. Kalau dia berkurang, maka posisinya berada di kredit, itu harta. Begitu juga dengan utang dan modal. Ketika bertambah, maka posisinya tetap akan berada di kredit. Dan jika dia berkurang, maka dia akan pindah ke
debit. Nah, ini penjelasan tentang bagaimana menentukan debit dan kredit. Tadi sudah dijelaskan apa saja yang mempengaruhi modal. Nah, di bawah ini ada lagi penjelasannya. Salah satunya transaksi pengubah modal atau ekuitas itu. Pertama, tadi ada beban-beban atau biaya-biaya. Yang kedua juga ada investasi. Yang ketiga juga ada free pay atau pengambilan secara pribadi oleh pemilik perusahaan. Yang keempatnya ada pendapatan. Inilah pengubah dari modal suatu perusahaan. Untuk contoh soal nanti akan saya jelaskan berupa tabel-tabel yang akan kita buat untuk persamaan dasar akuntansi. Di pertemuan atau video berikutnya akan saya jelaskan. Demikian dulu penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan anak-anak kelas 12 memahaminya. Dan jika belum paham, boleh langsung menghubungi saya lewat WA ataupun langsung datang ke rumah. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.